Bu Rani. Selamat pagi Bu Emi. Gimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah baik. Bu Emi apa kabar? Alhamdulillah Desi Jalan. Oh ya, terima kasih Bu Rani ya sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan observasi ya. Iya Bu Emi. Sebelum kita mulai, saya ingin diskusikan kembali dengan Bu Rani mengenai rubrik penilaian perkataan coaching yang kita gunakan sesuai dengan panduannya. Rubrik ini akan membantu kita untuk menilai sejauh mana coaching ini sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Rani sudah sempat membacanya tentang rubrik tadi? Ya, Alhamdulillah saya sudah sempat baca Bu Emi. Baik, berarti sekarang mari kita mulai diskusikan kompetensi coaching mana yang menurut Bu Rani yang harus dikembangkan lebih lanjut lagi. Iya, saya ingin fokus pada kemampuan mendengar aktif Bu Emi. Mendengarkan aktif. Baik Bu Rani, mendengarkan aktif ini adalah keterampilan penting dalam coaching ya. Bagian mana dari keterampilan mendengarkan aktif yang secara spesifik yang ingin Bu Rani kembangkan? Iya, saya ingin mengamati bagaimana saya dapat menanggapi coaching secara tepat setelah mendengarkan dan tanpa mengganggu alur pikirannya. Oke ya, baru kita akan fokus pada hal itu ya. Sebagai indikator ketercapaian, bagaimana Bu Rani menilai keberhasilan dari aspek mendengarkan aktif tersebut? Ya, saya berharap saya dapat memberikan respon yang relevan ya Bu Emi ya, tanpa memotong pembicaraan narasumber serta menunjukkan empati melalui pertanyaan yang lebih tepat. Bagus sekali Bu Rani ya. Berarti di sini saya akan mengamati bagian selama Bu Rani melakukan coaching terhadap yang Bu Rani sampaikan tadi. Baik, sekarang kita akan siap untuk mulai melakukan coachingnya. Iya, siap Bu Emi. Selamat pagi Bu Mutiara. Selamat pagi Bu Rani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini ya. Sebelum kita mulai, apakah ada topik khusus yang ingin Anda bahas dalam percakapan ini? Terima kasih Bu Rani. Hari ini saya ingin fokus pada bagaimana saya meningkatkan manajemen waktu saya, terutama dalam mengajar Bu. Karena membagi perhatian untuk murid-murid itu cukup sulit, apalagi ada murid yang memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, baik. Itu topik yang sangat menarik ya Bu Mutiara ya. Saya mendengar bahwa Anda merasa memiliki tantangan besar ya Bu ya dalam membagi perhatian yang merata kepada anak-anak. Bisa ceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana situasi yang Anda alami? Ya Bu Rani, terkadang saya merasa sulit untuk mengelola waktu dengan baik ketika ada murid yang ingin menerima perhatian lebih dari kita, sedangkan teman-temannya yang lain sudah selesai mengerjakan tugas yang kita berikan. Oke, saya memahami itu ya Bu Mutiara. Selanjutnya, apa yang menurut Anda sudah berhasil Anda lakukan sejauh ini dalam mengatasi situasi tersebut Bu Mutiara? Nah, saya mencoba memberi tugas tambahan kepada murid-murid yang cepat selesai tadi mengerjakan tugasnya. Nah, tapi rasanya mereka itu tidak terlalu termotivasi untuk mengerjakannya karena perhatian saya itu terbagi dengan temannya yang pengen perhatian lebih lagi. Oke, bagaimana perasaan Anda ketika murid-murid tampak tidak termotivasi dalam tugas tambahan itu? Sebenarnya saya merasa sedikit frustasi Bu ya, karena rasanya saya tidak cukup efektif dalam membagi waktu tersebut. Iya, terima kasih sudah berbagi perasaan tersebut ya Bu Mutiara. Sekarang apa langkah yang sudah terpikir untuk mengatasi tantangan tersebut Bu? Nah, saya sekarang itu Bu lagi berfokus pada untuk mencoba strategi pembelajaran kelompok yang akan nanti saya lakukan, terutama membagi kelompok itu ada kelompok yang muridnya yang cepat selesai dengan siswa yang lama tadi. Nah, agar si siswa yang cepat selesai tadi itu bisa membagi waktunya kepada temannya yang lama tadi. Begitu Bu. Oke, itu ide yang bagus ya Bu Mutiara. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat strategi ini bisa diimplementasikan di dalam kelas Anda? Nah, saya berpikir Bu, saya bisa memulai dengan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil di dalam kelas itu.
dan setiap kelompok akan mengerjakan bagian tugas yang berbeda-beda, dan juga harus ada menjadi leader dalam kelompok itu, yaitu siswa yang aktif tadi. Baik, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dari strategi tersebut, Bu Mutiara? Nah, jika murid-murid tampak terlibat dalam kegiatan pembelajaran itu, maka waktu yang akan dijalani itu lebih efisien, dan saya menganggap strategi ini bakal berhasil. Begitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada hambatan, Bu Mutiara, Anda dalam mengantisipasi penerapan strategi itu? Nah, mungkin kan Bu, kan tadi kan sudah saya bilang bahwasanya ada siswa yang menjadi leader tuh, siswa yang cepat selesai itu mengerjakan tugas tadi. Tapi memang ada beberapa siswa itu yang karena dia pintar, jadi dia susah dan sulit mau membantu teman yang kurang tadi, yang belum Oke, itu adalah kemungkinan yang perlu diperhatikan ya, Bu Mutiara ya. Selanjutnya, bagaimana Anda berencana untuk mengatasi hal tersebut jika itu terjadi? Nah, caranya itu Bu, yang saya pikirkan itu adalah memberikan reward, penghargaan, dan juga apresiasi bagi yang mau membantu tadi. Jadi mereka jadi termotivasi tuh untuk membantu teman-temannya yang terlambat tadi. Iya, baik, itu ide yang bagus ya, Bu Mutiara ya. Selanjutnya, kapan Anda berencana untuk mulai menerapkan strategi itu? Nah, kemungkinan Ibu dalam minggu depan saya akan melaksanakan, dan mungkin Bagus sekali, Bu Mutiara. Saya yakin strategi ini bisa membantu Anda jika Anda membutuhkan bantuan atau refleksi lebih lanjut setelah menulis, siapa yang bagi Bu Mutiara yang bisa membantu Bu Mutiara? nah, untuk orang yang akan membantu saya itu pertama itu pasti kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, dan terutama siswa tadi. Ya, oke, baik, bagus sekali ya Bu Mutiara. Terima kasih ya Bu Mutiara. Saya menanti kabar baiknya nih. Semoga berjalan lancar ya Bu Mutiara. Terima kasih Bu Rani, nanti saya akan melakukannya dan memberikan hasilnya kepada Ibu, apakah itu dapat dijalankan atau tidak. Siap Bu Mutiara. Terima kasih Bu Rani ya, tadi telah melakukan sesi coaching. Di sini mari kita masuk ke sesi pasca observasi ya. Bagaimana menurut Bu Rani performa dalam keterampilan mendengarkan aktif tadi? Iya, saya merasa cukup baik ya Bu Emi, meskipun ada beberapa momen di mana saya ingin menanggapi lebih cepat. Apa yang membuat Bu Rani merasakan hal demikian? Ya, kadang saya merasa, saya kira Bu Mutiara itu sudah selesai bicara, namun ternyata ia masih ingin melanjutkan, jadi saya perlu menunggu lebih lama. Baik Bu Rani, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya tadi Bu Rani? Tentu Bu Emi. Baik Bu Rani ya, tadi saya mengamati bahwa Bu Rani telah menunggu Ibu Mutiara menyelesaikan kalimatnya sebelum merespon. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang diajukan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan atau yang dibincangkan. Itu sudah sesuai dengan standar mendengarkan aktif secara baik Bu Rani ya. Terima kasih Bu Emi, saya senang mendengarnya. Sama Bu Rani. Namun saya juga melihat Bu Rani bahwa tadi ada beberapa momen di mana Bu Mutiara tampak ingin melanjutkan lebih dalam. Nih. Dan Bu Rani memberikan ruang lebih untuk bereksplorasi lebih lanjut sebelum merespon. Bagaimana pendapat Bu Rani tentang itu? Ya, itu benar Bu Emi, saya merasakan itu. Saya bisa lebih fokus memberikan jeda sebelum merespon. Oke. Bagaimana cara Bu Rani untuk meningkatkan lebih lanjut lagi terhadap hal demikian? Baik, saya akan mencoba lebih berhati-hati dalam mengamati bahasa tubuh Bu Mutiara dan memberikan lebih lama waktu untuk beliau berpikir. Baik, aduh, rencana sangat baik sekali Bu Rani ya. Kira-kira kapan nih Bu Rani bisa melakukan hal demikian? Ya, mungkin di sesi coaching minggu depan Bu Emi. Oke, tadi saya akan mencatat Bu Rani ya hal-hal yang menjadi form supervisi kita hari ini.
Sebagai penutup, apa yang paling Burani dapatkan dari proses observasi ini? Saya merasa lebih jelas tentang area yang perlu saya tingkatkan, khususnya dalam mendengarkan aktif Bu Emi. Oke, terima kasih banyak Bu Rania atas keterbukaannya. Saya berharap untuk melihat peningkatan lebih lanjut lagi ke depannya. Terima kasih. Bu Ya, Rani. sama-sama Bu Emi. Selamat pagi Bu Mutiara. Selamat pagi Bu Rani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi praobservasi ya Bu Mutiara. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda melihat rubrik penilaian coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Ini membantu kita mengevaluasi coaching dengan fokus pada kemitraan, kreativitas, dan pemaksimalan potensi. Apakah Anda sudah sempat membaca rubrik penilaian ini Bu Mutiara? Terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Saya sudah membacanya Bu, rubrik yang Ibu kasih kemarin. Iya, bagus. Mari kita bahas kompetensi coaching, apa yang ingin Bu Mutiara kembangkan dalam sesi observasi ini. Saya ingin fokus Bu pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang mendorong coachnya berpikir lebih dalam akan masalah yang dia punya. Baik, apakah ada bagian spesifik dari kemampuan ini yang ingin Anda observasi nanti? Nah, saya ingin melihat apakah saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan tidak mengarahkan coach sehingga dia bisa mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya. Baik, bagaimana Anda dapat menilai keberhasilan dari kemampuan ini Bu Mutiara? Nah, saya berharap Bu bahwasanya saya bisa mendorong dan berpikir untuk lebih dalam lagi dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan agar si coachnya bisa menemukan solusi dia sendiri Bu. Baik, bagus sekali ya Bu Mutiara. Saya akan mengamati hal ini selama sesi coaching nanti. Apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita mulai? Untuk saat ini Bu, saya rasa cukup Bu. Terima Iya, kasih Ibu. terima kasih Bu Mutiara. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi Bu Tiara. Apa kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah. Sehat Bu. Terima kasih Bu Emi hari ini sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dengan saya. Apakah ada topik yang khusus yang akan kita bahas hari ini Bu Emi? Begini Bu Tiara, pada coaching saat ini saya ingin membahas bagaimana cara meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan umpan balik terhadap teman-teman tugas belajar saya di sekolah. Nah, itu topik yang bagus Bu Emi. Nah, menurut Bu Emi, apa tantangan terbesar yang akan Ibu hadapi dalam memberikan umpan balik yang konstruktif tadi? Kalau membicarakan masalah tantangan Bu Tiara ya, kebetulan kan di sekolah kami itu setiap bulannya ada program melakukan supervisi kelas itu. Nah, di sana kami itu memberikan umpan balik. Kebetulan Bu Tiara, saya itu sering sekali memberikan umpan balik dengan kritis ya. Saya sangat khawatir itu Bu Tiara. Takutnya itu malah akan menurunkan semangat teman-teman saya dalam mengajar. Terima kasih Bu Emi telah mau berbagi kekhawatirannya kepada saya. Nah, apa nantinya langkah yang akan Ibu lakukan untuk membuat umpan balik yang lebih konstruktif lagi? Untuk selama ini Bu Tiara, saya sudah mencoba nih memberikan banyak ujian sebelum memberikan saran kepada teman-teman saya. Namun Bu Tiara, di situ saya ada khawatir, saya takut malah ujian itu sehingga memberikan dampak tidak efektif untuk memberikan umpan balik konstruktif terhadap rekan-rekan saya. Terkadang Bu Tiara nih ya, kita itu melakukan hal baik belum tentu diterima baik tuh sama teman-teman. Jadi saya tuh bingung, kira-kira bagaimana ya caranya agar dapat memberikan umpan balik itu
terkesannya memuji namun bisa membangun gitu. Menurut Anda, Bu Emi, bagaimana tanggapan rekan Ibu terhadap pendekatan yang Ibu lakukan ini? Begitu. Sejauh ini Mutiara ya tampaknya mereka menerima, tetapi saya itu tidak yakin apakah mereka tuh benar-benar menerima atau meresapi terhadap saran yang telah saya berikan. Jika Ibu bisa membuat suatu perubahan kecil dalam cara Ibu memberikan umpan balik, apa yang akan Ibu ubah? Saya akan lebih mendengarkan diri saya. Setelah mereka melakukan pembelajaran, saya akan mendengarkan terlebih dahulu apa kendala yang mereka rasakan saat mereka melakukan pembelajaran. Setelah itu, baru saya akan memberikan umpan balik secara konstruktif yang dapat membangun mereka. Saya akan tanyakan terlebih dahulu apa tantangan mereka dalam melakukan pembelajaran tersebut. Itu adalah langkah yang sangat bagus, Bu Emi. Nah, kapan Anda berencana mencoba pendekatan ini? Pendekatan itu akan saya lakukan kalau saya lihat sekarang lebih cepat lebih baik gitu ya. Namun untuk kondisi sekolah kami yang saat ini yang masih dalam proses pembelajaran yang aktif ya, sepertinya akan saya lakukan pada minggu depan. Jika Ibu rating nih dari angka 1 sampai 10 yang sudah Ibu lakukan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif tadi, dari 1 sampai 10 nilai berapa yang Ibu dapat? Untuk saat ini kalau kita ratingkan dari angka 1 sampai 10 baru di angka 5. Nah, maka rating yang seharusnya yang Ibu inginkan itu setelah coaching ini kira-kira berapa? Idealnya yang saya harapkan itu adalah kalau kita pengen angka itu ada di angka 8. Nah, untuk mencapai rating tersebut, rating yang Ibu mau tadi nilai 8 ya Bu ya, langkah apa yang Ibu ingin lakukan? Ya, untuk itu saya sebelum melakukan supervisi, sebelum mengeluarkan umpan balik yang konstruktif itu, saya akan mempelajari dulu, mencari referensi dulu bagaimana cara saya memberikan umpan balik tersebut supaya dapat membangun namun mengkritisi tapi tidak menjatuhkan. Nah, saya akan sharing, saya akan lakukan pendekatan dan setelahnya mungkin saya akan memberikan contohnya sebaiknya itu idealnya seperti apa. Saya berharap Bu ini apa yang sudah Ibu rancang ini dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Jika Ibu membutuhkan refleksi yang lebih lanjut, saya siap membantu Ibu. Terima kasih banyak Bu Tiara. Saya di sini sangat berharap semoga kedepannya dalam proses pembelajaran di sekolah kami itu dapat berjalan lancar, semuanya baik tentunya untuk masa depan sekolah dan pendidikan kami yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Tiara atas waktunya. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bu Mutiara atas sesi coaching tadi. Sekarang mari kita masuk ke sesi pasca observasi ya Bu Mutiara ya. Bagaimana menurut Anda performa Anda dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Terima kasih Bu Rani, saya rasa cukup baik ya Bu. Tapi mungkin ada beberapa momen di mana saya merasa pertanyaan saya kurang dalam untuk mencapai target saya dalam mencari informasi dari Bu Emi tadi. Iya, baik. Apa yang membuat Anda merasa seperti itu Bu Mutiara? Mungkin ya Bu, kadang saya merasa terlalu cepat tuh memberikan pertanyaan ke Ibu Emi-nya. Nah, tanpa membiarkan Bu Emi mengeksplorasi jawaban yang akan dia sampaikan kepada saya Bu, begitu. Oke, baik. Saya melihat bahwa pertanyaan yang Bu Mutiara ajukan tadi cukup mendorong Bu Emi untuk berpikir lebih mendalam, terutama ketika Bu Mutiara memberikan ruang bagi Bu Emi untuk menjawab. Namun memang saya juga melihat beberapa kali Anda langsung menambahkan pertanyaan baru yang mungkin bisa menghambat eksplorasi bagi Bu Emi tadi. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini Bu Mutiara? Saya rasa Bu, pernyataan Ibu tadi benar ya Bu. Saya bisa lebih fokus
untuk kemudian hari dan memberikan jeda sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik. Bagaimana rencana Bu Mutiara untuk meningkatkan hal ini ke depannya? Saya akan lebih berusaha lagi Bu mendengarkan dan sabar menunggu coaching saya dalam memberikan jawaban dan memberikan banyak ruang untuk menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Kemudian sebelum itu saya tidak menambahkan pertanyaan yang baru. Baik. Oke, itu adalah rencana yang baik ya Bu Mutiara. Oke, baik, terima kasih atas refleksinya ya Bu Mutiara. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Mutiara. Selamat sore. Terima kasih Bu Rani. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi Bu Tiara. Bagaimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah Bu Tiara, sehat baik. Terima kasih Bu Emi telah meluangkan waktunya untuk melakukan pra observasi ini. Kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching yang telah kita diskusikan sebelumnya. Apakah Bu Emi sudah membaca rubrik yang saya berikan? Sudah Bu, sudah saya baca. Terima kasih Bu Emi. Mari kita diskusikan kembali Bu, kompetensi coaching mana yang harus dikembangkan dan mana yang harus ditingkatkan dalam sesi kali ini. Baik, untuk sesi kali ini Bu, saya ingin fokus untuk membangun kompetensi dalam hubungan empati dengan coaching Bu. Baik ya Bu Emi, hubungan empati memang sangat penting Bu. Apakah ada bagian spesifik dari hal ini yang ingin Ibu observasi? Saya ingin tahu Bu, bagaimana saya itu bisa secara efektif menunjukkan empati saya terhadap coaching saya itu nantinya. Terus itu Bu, bagaimana Ibu bisa menilai keberhasilan observasi yang nantinya akan disampaikan coach? Saya berharap Bu, saya dapat mendengarkan secara baik nih bagaimana pembicaraan yang dibicarakan oleh coach saya nantinya. Saya akan mencatat hal ini selama observasi ya Bu. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Saya rasa sudah cukup Bu, karena yang saya dapatkan itu apakah saya mampu untuk melakukan empati dengan coach saya itu sendiri Bu. Terima kasih Bu Emi. Nantinya akan kita lanjutkan coaching dengan coaching yang Bu. Baik, Tiara. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Emi. Apa kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah baik. Bu Emi apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Rani. Baik Bu Rani. Ada yang ingin Bu Rani sampaikan nggak ya? Sepertinya ada sedikit masalah. Iya Bu Emi. Saya mau sharing nih sama Bu Emi. Saya memiliki sedikit masalah cara mengelola konflik di antara murid di kelas yang sering muncul Bu Emi. Oh begitu. Konflik di antara murid memang bisa menjadi tantangan besar. Apa langkah yang sudah Bu Rani coba untuk menangani konflik tersebut Bu? Iya, karena memang sebelumnya saya paham ya Bu Emi, karena saya di jenjang TK, saya sudah melakukan menasehati si anak. Tapi yang namanya anak-anak ya Bu Emi ya, kita nasehatin sekarang nanti ngulang lagi, dinasehatin ngulang lagi, dan hasilnya tuh tidak efektif bagi saya. Oh begitu. Bagaimana perasaan Bu Rani pada saat Bu Rani menyelesaikan konflik tersebut Bu Rani? Saya di awal saya merasa langkah yang saya ambil itu tepat, jadi saya merasa perasaan saya tuh ya seneng ya Bu Emi, tapi ternyata setelah saya lakukan kok seperti tidak efektif dan tidak berhasil, saya jadi kecewa. Jadi saya mendengar ada kata kurang efektif. Apa menurut Bu Rani yang dapat mengubah sehingga Bu Rani dalam menyelesaikan konflik itu bisa menjadi efektif?
Ya, mungkin saya perlu memberikan banyak ruang ya Bu Emi kepada murid-murid untuk berbicara tentang perasaannya. Jadi mungkin sebelum saya memberikan solusi, saya akan bertanya dulu kepada si anak bagaimana perasaan dia pada saat itu. Jadi mungkin setelah saya mengetahui perasaannya, saya bisa tahu oh ini loh, ini akar permasalahannya. Mungkin ketika dia mau berangkat ke sekolah dia tuh lagi nggak mood, jadi ketika di sekolah akhirnya bertambahlah tidak moodnya tadi. Benar sekali kemudiannya, itu merupakan ide yang sangat bagus. Untuk itu Bu Rani, kalau saya refleksikan dari angka 1 sampai ke angka 10 Bu Rani, kira-kira untuk posisi saat ini ada di rating berapa? Dengan metode pendekatan menanyakan perasaan si anak tadi, kalau saya rating saya masih di angka 6 Bu Emi. Iya. Harapan Bu Rani setelah kita melakukan coaching ini inginnya ada pada angka berapa Bu Rani? Iya, baiklah Bu Emi. Tentunya saya inginnya 9 sampai 10 ya Bu Emi, tapi itu memang tidak instan. Saya tahu itu tidak akan mudah, tapi akan terus saya coba Bu Emi. Baik, itu sangat bagus sekali Bu Rani ya. Untuk mencapai nih ke angka 10 tadi, langkah apa yang dapat Bu Rani lakukan sehingga dalam menyelesaikan konflik seperti itu Bu Rani dapat maksimal melakukannya? Iya, mungkin langkah yang akan saya lakukan, saya akan sharing dulu ya Bu Emi ya, sharing kepada teman sejawat. Mungkin teman sejawat itu punya solusi atau pernah menghadapi masalah yang sama. Setelah saya sharing dengan teman sejawat, mungkin nanti saya akan ke sharing juga karena di sekolah kami ada direktur mutu pendidikan, mungkin saya juga akan sharing ke beliau dan mungkin kami akan minta semacam pelatihan, mungkin pelatihan untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang sering dihadapi anak-anak TK, karena mengatasi masalah anak TK kan berbeda ya Bu Emi ya dengan anak yang jenjangnya di SD, SMP. Mungkin kalau di SD, di SMP, di SMA itu dengan kita nasihati dia ngerti. Iya, benar. Tapi kalau di jenjang TK kan mungkin setelah dinasehatin lewat aja, melakukan lagi dan melakukan. Mungkin kami inginnya diadakan pelatihan mungkin. Ya, sangat bagus sekali Bu Rani ya. Untuk itu kapan kira-kira waktu yang tepat untuk Bu Rani melaksanakan rencana tersebut? Saya punya rencana secepatnya ya, tentunya secepatnya Bu Emi. Tapi kalau ditanya kapan, mungkin minggu depan Bu Emi saya akan melakukan itu. Gitu. Ya, lebih cepat lebih bagus ya Bu Iya Rani ya. Bu Emi, betul. Untuk rencana tersebut nih Bu Rani, siapa saja sih yang terlibat untuk mendukung kegiatan atau rencana Bu Rani tersebut? Iya, yang jelas yang akan terlibat itu kami tidak akan lepas dari orang tua. Kami juga akan melakukan forum pertemuan orang tua dan murid. Setelah itu rekan-rekan sejawat, lalu mungkin atasan-atasan kami yang akan kami butuhkan support dari mereka untuk memberikan pelatihan. Aduh, keren sekali Bu Rani ya. Itu merupakan rencana yang sangat bagus sekali Bu Rani. Nanti kedepannya Bu Rani nih, saya ingin mendengarkan lagi tuh apa sih hasil dari rencana yang telah Bu Rani laksanakan. Jadi saya jangan sungkan-sungkan Bu Rani untuk melakukan refleksi terhadap saya nantinya ya. Siap Bu Emi, nanti setelah saya lakukan, saya akan sharing lagi ke Bu Emi bagaimana hasilnya ya Bu Emi ya. Oke, siap, ditunggu Bu Rani ya. Iya Bu Baik, Emi. untuk itu karena waktu kita sedikit Bu Rani ya, kita akan memasuki pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih banyak Bu Rani. Sama-sama Bu Emi, saya juga senang sekali bisa sharing sama Bu Emi. Semoga saya juga merasa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Emi sudah bersedia mendengarkan dan berbagi bersama saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Baik Bu Rani. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bu Emi atas coaching yang tadi sudah Ibu sampaikan ke Bu Rani. Bagaimana menurut Ibu performa Ibu dalam membangun empati
kepada orang. Ya, kalau penilaian saya tadi Bu ya, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan menunjukkan rasa empati saya terhadap Bu Yani selaku coach. Namun saya khawatir di sini tadi Bu. Saya takut terkesan mendikte. Iya. Saya mencatat beberapa nih yang ibu sudah sampaikan ke Rani dengan baik dan memberikan ruang bagi dia untuk berbicara lebih mendalam. Namun ada beberapa momen nih di mana ibu tampak memberikan solusi terlalu cepat. Seperti itu. Bagaimana pendapat ibu mengenai hal ini? Sebenarnya saya pikir iya Bu, seperti itu juga ya. Nantinya deh ini akan saya memberikan waktu untuk mendengarkan sebelum menawarkan solusi. Semoga menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya Bu. Iya, dapat. Jadi apa yang akan nanti Ibu Emi lakukan nih untuk meningkatkan hal ini di masa yang akan mendatang? Baik, setelah melakukan coaching ini Bu ya, karena sudah menerapkan secara langsung, jadi dapat mendapat pembelajaran secara langsung juga, saya akan lebih fokus lagi Bu untuk mendengarkan secara mendalam atau merespon setiap pembicaraan yang diberikan oleh coaching nantinya. Itu rencana yang bagus Bu Emi. Terima kasih atas refleksinya ya Bu Emi. Harapannya semoga yang sudah Ibu lakukan dapat Ibu tingkatkan lagi di kemudian hari, dan apa yang sudah Ibu rencanakan nantinya dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bu Tiara ya atas kesempatannya Bu. Aduh, ini lebih percaya diri lagi Bu untuk kedepannya. Sama-sama Bu Emi.